Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sobat tempat liburan asik dimanapun kalian berada. Baik, kita sudah istirahat di alun-alun Wonosobo dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju di daerah Dieng. Kita akan mengunjungi beberapa spot tempat wisata di sana. Untuk yang pertama kita akan mengunjungi Kawah Sikidang. Oke, untuk perjalanan kurang lebih 27 km dan akan kita tempuh selama 1 jam teman-teman. Untuk rutenya kita dari alun-alun Wonosobo kita ambil arah utara ya. Kita lewat jalan Kejajar Wonosobo atau Kejajar Dieng dan kurang lebih jarak dari alun-alun Wonosobo adalah 27 km. Kemudian sobat, untuk kalian yang akan masuk kawasan Dieng Plateo bila menggunakan mobil dengan plat luar kota, kalian bisa dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000. Tiket masuknya kita beli di sini ya, dan ketika sudah di atas, ketika ada pengecekan nanti kalian nggak perlu beli tiket lagi. Oke, ini untuk tiketnya berlaku di hari yang sama ya teman-teman. Baik, kita lanjutin lagi perjalanan menuju Dieng. Dataran tinggi Dieng atau Dieng Plateo ini adalah berwilayah di Jawa Tengah. Kemudian untuk secara administratif, Dieng ini masuk di wilayah Kecamatan Batur, di sebagian Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, dan sebagian juga masuk di Kejajar Kabupaten Wonosobo, dan sebagian lagi juga masuk di daerah Bawang Kabupaten Batang ya. Kemudian dataran tinggi Dieng ini memiliki ketinggian pada 1600 sampai 2100 meter di atas permukaan laut dengan arah aliran permukaan ke barat daya menuju lembah Sungai Serayu teman-teman. Dengan suhu rata-rata di siang hari itu 12 sampai 20 derajat Celcius dan 6 derajat sampai 10 derajat Celcius di malam hari. Oke, meskipun pada musim kemarau di sekitar bulan Juli ya sampai Agustus itu suhunya kadang bisa di 0 derajat ya di pagi hari, dan dengan suhu 0 derajat itu kadang di pagi hari bisa muncul embun di tanaman atau di rerumputan, dan itu namun tidak disukai oleh petani ya karena dapat merusak tanaman atau daun-daun lahan di lahan pertanian mereka gitu. Ini singkat cerita aja ya untuk sekedar menambah wawasan. Untuk nama Dieng sendiri itu berasal dari bahasa Proto Melayu Polinesia ya, dari kata di yaitu tempat dan hiang yang bermakna leluhur gitu. Jadi Dieng artinya merupakan pegunungan tempat para leluhur atau persemayaman para dewa, begitu ya teman-teman. Kemudian untuk daerah dataran tinggi Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif ya. Di sana juga ada beberapa atau terdapat kawah yang aktif, misal kawah Sileri yang terkenal ya, kawah Pager Kandang, Sipandu, Sibanteng, Sikidang yang merupakan tempat objek wisata juga nanti akan kita kunjungi. Ada kawah Chandra di Muka. Kemudian sinilah yang pernah ada kejadian di tahun 79 ya, ada erupsi atau semacam ledakan gitu. Dan di sana juga ada beberapa telaga yang merupakan tempat wisata juga yang menarik untuk kita kunjungi. Yang telaga ini merupakan akibat dari aktivitas geologi ya. Oke sobat tempat liburan asik, kita ini sudah sampai di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo ya. Masih masuk di daerah administrasi Kabupaten Wonosobo. Dan jalanan ini nanjak ya, kalian harus hati-hati, harus menggunakan gigi rendah aja. Untuk jalannya juga ada beberapa yang enggak rata, namun bekas-bekas tambalan ya, memang mungkin sudah beberapa kali diperbaiki. Dan jika kalian sudah melewati jalan ini dan akan bertemu tikungan di depan itu, kalian sebentar lagi akan sampai di daerah Gardu Pandang. Di situ ada semacam gardu yang legendaris ya. Kalian bisa mampir sejenak di sini untuk istirahat atau sekedar masuk ke gardunya untuk bersuah foto, menambah koleksi foto Instagram kalian, kemudian juga untuk makan atau merasakan kuliner. Dan selanjutnya melanjutkan lagi perjalanan. Dulu nggak kayak gini ya, dulu itu bangunannya setahu saya hanya bangunan gardu itu aja teman-teman, waktu zaman saya kuliah dulu. Dan sekarang semuanya sudah berubah ya, berubah drastis ya, malahan memang di kawasan pegunungan kayak gini tempat liburan alam itu sangat menjamur ya beberapa dekade sekarang, karena kebiasaan atau zaman sekarang itu emang orang lebih suka berlibur atau menghabiskan akhir pekan di alam terbuka ya, atau wisata alam gitu teman-teman, entah di pantai atau di pegunungan seperti ini ya, yang membuat kita nyaman dan rileks gitu teman-teman. Kemudian sebagai tambahan informasi untuk kalian, di daerah Dieng ini sebagian besar penduduknya itu bermata pencarian sebagai petani. Di
sini yang komoditas paling utama adalah tanaman kentang ya. Jika kalian melewati sepanjang jalan ini, di kanan kiri itu kalian perhatikan ada tanaman kentang ya. Dan beberapa juga menanam berbagai macam sayur mayur ya teman-teman. Selain itu juga ada tanaman yang cukup terkenal yang buahnya bisa dijadikan manisan ya. Nama tanamannya pepaya gunung atau karika. Dan kalian bisa menemukan karika atau manisan di tempat oleh-oleh atau di tempat-tempat wisata di daerah sini ya. Baik sobat tempat liburan asik, kita sudah sampai di gerbang masuk atau di kawasan Dieng Plateau atau Dieng Plateau. Plateau itu kan sama dengan plateau ya, atau dinamakan dataran tinggi. Ya namanya dataran namun di ketinggian gitu ya. Ya mohon maaf, saya bukan orang geografi ya. Oke teman-teman, kita lanjutin aja perjalanan. Dan sekarang di atas ini jalannya lebih enak ya, lebih halus dan berkelok-kelok, dan pemandangannya juga menarik ya untuk kita nikmati bersama keluarga. Alhamdulillah sampai atas ini langit masih biru, matahari bersinar cerah, awan putih. Kita tersenyum indah melewati jalan Dieng. Dan walaupun di perbukitan depan ini tampak kurang hijau ya, mungkin sudah melewati masa panen ya. Dan itu tanaman yang ditanam, jika kalian perhatikan adalah tanaman kentang ya teman-teman. Kemudian di daerah sini di depan itu ya, setelah tikungan nanti kalian akan bertemu objek situs mata air namanya Tuk Bimolukar. Ini konon katanya merupakan peninggalan di zaman Mataram Hindu ya. Dan mata airnya dipercaya merupakan titik awal Kali Serayu. Dan sebenarnya merupakan tempat objek wisata juga ya. Namun orang-orang sering melewati aja karena lokasinya berada masih di bawah nih ya, yang sebelah kanan jalan ini teman-teman, Tuk Bimolukar. Jadi ya seringnya dilewatin aja. Memang lokasinya ini ya, tempat parkirnya nggak luas, dan mungkin orang lebih tertarik menuju ke kawasan wisata yang lain. Oke, untuk masuk ke kawasan Kawah Sikidang kita ambil jalan ke kiri, dan ini agak macet ya jalannya teman-teman. Kita masuk ke jalan Telaga Warna karena kita nanti akan melewati Telaga Warna juga ya. Oh ya, ini kita di stop untuk pengecekan tiket ya. Jika kalian belum membeli tiket masuk kawasan, kalian harus membeli tiket yang harganya 10.000 tadi ya. Jadi ketika kalian masuk kawasan sini, di sini kalian bisa mengunjungi beberapa spot wisata seperti Dieng Plateau Theater dan Telaga Warna yang ada di depan ini ya. Sebelah kanan itu adalah parkirannya, Telaga Warnanya masuknya di sebelah kiri. Ini yang ada banyak orang bergumul itu ya. Kemudian ada pelataran Candi Arjuna dan beberapa candi lainnya. Oke sobat tempat liburan asik, kita sudah hampir sampai di Kawah Sikidang. Ambil rutenya yang ini ya, kalian akan dipertemukan plang atau gapura Kawah Sikidang. Dan jika hari libur di sini dipastikan macet ya teman-teman saat kita mau masuk ke arah tempat wisatanya, masuk ke area parkirannya ya. Oke, seperti ini untuk jalanannya, ada yang halus, ada yang bergelombang ya. Dan ini seperti saya bilang tadi, karena sekarang adalah weekend, jadi memang untuk masuk ke parkiran macet ya. Kemudian untuk informasi, Kawah Sikidang ini buka setiap hari dari jam 7.30 sampai jam 17 sore. Harga tiket masuknya adalah 20.000 per orang ya teman-teman. Untuk parkir motor 3.000, untuk parkir mobil 5.000 rupiah. Kemudian untuk tiket masuk Kawah Sikidang ini juga bisa kalian gunakan untuk masuk ke wisata Candi Arjuna ya, yang letaknya juga nggak terlalu jauh dari Kawah Sikidang teman-teman. Jadi ketika kalian akan masuk ke Candi Arjuna, kalian nggak perlu beli tiket lagi ya. Oke, kita masuk, dan sesuai namanya Sikidang atau Kidang itu dalam bahasa Jawa artinya kijang ya. Di sini kawahnya itu cukup unik dan fenomenal ya, karena kawahnya itu bisa berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi lain, walaupun tidak semuanya ya. Namun ada satu kawah utama yang dari zaman dulu bentuknya gitu-gitu aja ya teman-teman. Oke, seperti ini tempatnya ya. Setelah sekian lama saya tidak bermain di Dieng, banyak perubahan, sekarang lebih bagus, lebih nyaman untuk dikunjungi. Untuk berjalan di sekitarnya juga sudah dikasih pelataran, dikasih jalan-jalan kayak gini ya teman-teman. Kalau zaman dulu itu hanya ada satu kawah yang hanya dipagari dari bambu ya. Dan sekarang lebih rapi, lebih nyaman, dan sudah diberikan jembatan ya. Jadi untuk wisatawan yang akan menuju ke kawahnya tidak usah
bersusah payah menaiki jalan-jalan lumpur dan bebatuan, apalagi jika di musim hujan tentu akan becek ya. Ini kita ya konsekuensinya dengan melewati jembatan ini kita harus menghormati sesama pengguna jalan ya. Kita antre melewati jalan ini, kita nikmati suasana di sini. Dan ini beberapa lokasi juga merupakan tempat yang menarik untuk dijadikan spot foto ya, dan instagramable tentunya. Oke sobat, seperti ini kawahnya. Terlihat kawahnya aktif dan meletup-letup ya, mengeluarkan asap dan uap yang panas. Ini terlihat seperti mendidih ya, dan bau belerangnya juga sangat menyengat tentunya. Kalian disarankan menggunakan masker ya, karena kawasan Kawah Sikidang ini luas. Jadi di bagian tengah sana ada lapangan terbuka, lapangan tanah ya, tanah vulkanik maksudnya. Jika kalian berada di sana, kalian perhatikan tanahnya itu ada meletup-meletup gitu ya teman-teman. Jadi ya agak serem juga sih sebenarnya, namun ya mungkin seru untuk kalian kunjungi. Oke, sekarang kita sudah selesai berkeliling di Kawah Sikidangnya. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke tempat wisata selanjutnya ya. Dan untuk keluar dari kawasan Kawah Sikidang, kalian akan dilewatkan di pusat jual beli oleh-oleh ya. Di sini kalian bisa membeli berbagai macam oleh-oleh yang khas dari daerah Dieng, kemudian juga berbagai macam pakaian yang khas, ada tulisan Kawah Sikidang. Oke, seperti ini kalian bisa mampir untuk membeli oleh-oleh dari para pedagang, teman-teman. Kita larisin aja ya jika kalian mampir di sini. Harganya juga murah-murah, pedagangnya juga ramah-ramah tentunya. Kemudian jika kalian lapar, kalian juga bisa membeli cemilan yang khas di sini ya, untuk menghangatkan badan tentunya. Kemudian juga di sini ada dijual aneka obat kulit dari bahan belerang ya. Ada yang masih bentuk batu, ada juga yang sudah dibentuk serbuk, teman-teman. Kalian bisa mencobanya mungkin ya. Dan untuk menuju pintu keluar melewati pusat oleh-oleh dan jajanan di sini, jalannya cukup panjang ya, dan berkelok-kelok, berputar-putar. Kalian sabar aja intinya. Baik sobat tempat liburan asik, mungkin itu aja yang bisa kami bagikan terkait tempat wisata di Kawah Sikidang. Ada beberapa spot wisata lagi ya di video selanjutnya, jangan dilewatkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.